大家早上好. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini Lausa akan menjelaskan tentang soal penilaian tengah semester yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Jadi hari ini saya akan membahas soal-soalnya. Oke, bila ada yang masih belum dipahami, nanti bisa chat di grup ya. Oke, yang pertama, ada berapa nada dalam bahasa Mandarin? Yang seperti kita sudah pelajari, yaitu ada 4. Nah, 4 ini yang sering digunakan ya, atau secara umumnya, ini yang kita ketahui, nada ada 4. Selanjutnya, penggunaan nada 3 dan 3 bila bertemu berubah menjadi nada 2 dan nada 3 ya. Jadi sebelumnya kita juga sudah mempelajari jika nada 3 dan nada 3 bila bertemu berubah menjadi nada 2 dan nada 3. Baik, selanjutnya huruf konsonan yang paling tepat di bawah ini adalah jawabannya D, karena di A, B, C itu terdapat huruf vokal yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada K, N, I. Nah, I adalah huruf vokal. Selanjutnya ada T, G, U, yaitu ini huruf vokal juga, dan juga N, A, R, T, O, E, dan ini beberapa bagian dari huruf vokal. Jadi yang paling tepat D. B, C, N, L, T, K. Oke, selanjutnya. Huruf vokal yang paling tepat di bawah ini adalah, nah ini kebalikan dari huruf konsonan. Huruf vokalnya yang paling benar yaitu B. O, I, A, U, E, U. Nah ini yang benar ya. Kata selanjutnya. Bahasa Indonesia dari Hanse Tebuci yang paling tepat adalah maaf ya, jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya dari kosakata, yaitu tebuci artinya maaf. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Hanse Nin yang paling tepat adalah, jadi ada ni dengan nin. Nah, kalau ni artinya kamu. Nah, kalau nin artinya kamu, tetapi lebih sopan. Nah, selanjutnya, bahasa Indonesia dari Hanse Meikuansi yang paling tepat adalah tidak apa-apa ya. Jadi Meikuansi artinya tidak apa-apa. Kata selanjutnya. Baik, sebentar. Baik, selanjutnya. Bahasa Mandarin dari Kola adalah kele. Nah, kele artinya kola. Kalau feici ini artinya pesawat. Selanjutnya ada kafe, artinya kopi. Yang terakhir, kauya, itu artinya sejenis makanan bebek ya. Nah, selanjutnya. Bahasa Mandarin dari peta adalah jawabannya titu. Titu artinya peta. Nah, selanjutnya kita beralih ke nomor 10. Penulisan nada kei atau artinya bisa yang paling tepat adalah nada 2 dan nada 3. Karena kenapa? Awalnya kei, tulisannya nada 3 dan nada 3 ya, tetapi kalau di dalam pengucapan yang benar adalah nada 2 dan nada 3. Selanjutnya, bahasa Mandarin dari sama-sama adalah kata bukeci. Artinya sama-sama. Bukeci. Kata selanjutnya, bahasa Mandarin dari terima kasih adalah xie. Kata semuanya sudah tahu ya. Xie artinya terima kasih. Selanjutnya, bahasa Mandarin dari telur adalah
Oke, hanhao artinya citan. Citan artinya telur. Selanjutnya, bahasa Mandarin dari kuas adalah Maopi. Oke, Maopi. Selanjutnya, bahasa Mandarin bunga yang benar adalah Hua. Hua. Ayah yang benar A. Selanjutnya, bahasa Mandarin ikan yang benar adalah Yu. Yu. Oke, hanhao. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Hanse ini. Ichi. Yang paling tepat adalah Ichi tu. Yang paling tepat yaitu membaca sama-sama. Ichi tu. Tu artinya membaca. Kalau ichi itu artinya sama-sama. Ini juga sudah kita pelajari ya. Selanjutnya, Hanse ini bahasa Indonesianya apa? Ta, kai shu. Nah, artinya buka buku. Nah, buka buku. Atas. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Pingxiang yang paling tepat adalah kulkas. Atas. Selanjutnya, bahasa Indonesia dari Zuqiu yang paling tepat adalah bola. Ini ya. Nah, selanjutnya, bahasa Mandarin dari negara Amerika yang paling benar yaitu Meikuo. Yang B ya. Nah, ini Lausa sudah berikan. Meikuo. Ata, hanhao. Meikuo. Selanjutnya, bahasa Mandarin negara Indonesia yang paling benar yaitu yang D ya. Ini. Selanjutnya, bahasa Mandarin saya yang paling benar yaitu wo. Jadi sudah ini ya. Wo sihuan, jadi wo jiao, wo. Nah, wo artinya saya. Selanjutnya, bahasa Mandarin siswa yang paling tepat yaitu Xuesheng. Xuesheng ya, kalau Tongxue ini teman kelas. Xuesheng artinya siswa. Kalau xuexi artinya belajar. Itu ya perbedaannya. Selanjutnya kita masuk ke urutan kalimat. Urutan kalimat yang benar dari bu, wo, shi, lao shi, yaitu ini ya yang C, wo bu shi lao shi, artinya saya bukan seorang guru. Nah, selanjutnya shi, ma, ni, mi, koren. Nah, yaitu ini sebuah kalimat pertanyaan ya. Jadi, jawabannya adalah Ni shi Meikoren ma. Artinya, apakah kamu orang Amerika? Itu ya. Selanjutnya. Jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ni jiao shen shema titik-titik yaitu artinya shenme ya. Shenme. Ni jiao shenme artinya nama panggilanmu siapa? Itu ya. Nama panggilanmu apa? Shenme. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ni shi lao shi titik-titik. Nah, ingat kalau ada pertanyaan menggunakan ma. Nah, ini ya. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari wo titik-titik shi Zhongguoren wo shi Meikoren. Nah, jadi di sini terdapat sebuah kalimat yang mengucapkan pembenaran. Nah, dia awalnya bilang saya ini, tetapi saya adalah orang Amerika. Berarti yang benar adalah pu. Nah, jadi pu ini diartikan sebagai bukan.
Nah, 我不是中国人，我是美国人. Ini 我不是, saya bukan orang Tiongkok. Saya adalah orang Amerika. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom kosong dari titik-titik lao si nin, yaitu, nah, nin berarti dikatakan ini orang, dia ngobrol, yang mengucapkan si nin, ini ngobrol dengan orang yang lebih tua. Nah, kita lihat di sini, ada siapa saja? Xue Sheng, tentu bukan ya, kalau misalnya Xue Sheng berarti dia menggunakan ni, bukan nin. Selanjutnya, Chungguo. Chungguo ini negara Cina ya, negara Cina. Baik. Selanjutnya, Chungguo, negara Chungguo. Selanjutnya, Meiguo. Meiguo ini Amerika ya, berarti yang benar Lao She, dia sedang ngobrol bersama Lao She. Oke, diingat-ingat, Chungguo adalah Tiongkok. Ini ya, Tiongkok. Nah, maaf, tadi Lao She salah. Lao She ulangi, Chungguo artinya Tiongkok. Selanjutnya, bahasa Mandarin dari kata teman kelas yang paling benar, yaitu, nah, kita lihat perbedaannya. Xue Sheng artinya siswa. Daxue artinya universitas. Pengyo ini artinya hanya teman. Nah, yang paling benar yaitu tongxue. Jadi tongxue artinya teman kelas. Selanjutnya, bahasa Mandarin dari kata teman yang paling benar yaitu, nah ini ya, seperti yang sudah ada penjelasan di atas, pengyo. Mata. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ta shi shui artinya dia siapa. Ta shi shui yaitu, nah kita lihat cara untuk menjawab. Nah di sini, shi, ta shi wo de meiguo pengyou. Nah dari pertanyaannya kan dia itu siapa. Nah, kalau yang A, ini dia bilang, 是，大是我的美国朋友. Benar, dia adalah teman orang Amerika saya. Teman saya dari Amerika, seperti itu ya. Bukan ya, jadi 他是谁? Jadi harusnya jawabannya, 他是我同学，他叫大卫. Nah, yang benar ini, yang B. Nah, kenapa? Karena dia bertanya, dia siapa? Jadinya temannya memperkenalkan, dia adalah teman kelas saya, namanya David. Nah, itu ya. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari 他是你同学吗? Artinya, apakah dia teman kelasmu? Nah, ini juga untuk menjawab, dilihat lagi kalau Lao She, lihat dari ini dulu pilihannya. Kita artikan satu-satu. Yang pertama tadi sudah ya, yang B juga sudah. Selanjutnya, 不是，大是我的汉语老师. Bukan, dia adalah guru saya, guru Mandarin saya. Selanjutnya ada yang D, 我是美国人, saya adalah orang Amerika. Berarti bukan ya. Jadi jawabannya C. Nah, oke. Jadi ini untuk menjawab 大是你同学吗? Jawabannya 不是. 大是我的汉语老师. Kalau Lao She sendiri melihat dari ini dulu. Dilihat tanya ini untuk siapa. Nah, itu ya. Jadi mungkin dan juga dia membahas tentang apa. Nah, diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari 大是你朋友吗? Yaitu, nah dilihat juga dari sininya ya. Tanya untuk siapa? Nah, di sini kita lihat 是大是我的美国朋友. Nah, ini ya jawabannya yang benar yaitu A. Kenapa? 大是你的朋友吗? Ini mempertanyakan benar atau tidak. Dia itu temanmu kah? Nah,
benar, dia adalah temanku. Temanku yang dari Amerika. Dia adalah orang Amerika. Itu ya. Kata. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ni mama titik-titik shenme. Artinya, kalau diartikan satu-satu, mama kamu titik-titik apa? Nah, yang benar adalah Ciao. Nah, nama mama kamu siapa? Nama panggilan mama kamu siapa? Itu ya, nih. Ni mama Ciao Shenme. Itu ya, jadi dia mempertanyakan namanya mamanya. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ta bu shi wo tongxue, ta shi wo titik-titik zhongguo pengyou, yaitu, nah, ini, ta bu shi wo tongxue, artinya dia bukan teman kelas saya, tetapi dia adalah teman, teman dari sana ya, Tiongkok ya. Zhongguo pengyou. Nah, berarti ini menyebutkan sebuah kata kepemilikan. Nah, diingat, kemarin Lause juga sudah membahas kepemilikan, berarti menggunakan te, ta shi wo te. Te itu digunakan untuk bisa disebutkan sebagai kata kepemilikan. Wo te zhongguo pengyou. Itu ya. Baik. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ngisi kolom yang kosong dari 我 titik-titik 是中国人 titik-titik 我是美国人. Nah, ini seperti pembahasan sebelumnya. Ini menjelaskan tentang pembetulan. Nah, 我是 dia dia menjelaskan di sini di depan dia itu siapa gitu. Dia itu kenapa? Lalu dia membetulkan 我是美国人. Artinya saya adalah orang Amerika. Berarti yang pertama ada kesalahan ya. Berarti di sini jawabannya pu. Kenapa pu? Nah, karena di sini kan dia sudah menjelaskan kalau dia itu sebenarnya orang Amerika. Berarti kalau 我不是中国人, jadi saya bukan orang Tiongkok, tetapi saya adalah orang Amerika. Itu ya, jadi menggunakan pu. Selanjutnya, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ta bu shi. Ta bu shi. Wo tongxue. Ta shi titik wo de hao pengyou. Nah, dia adalah bukan teman kelas saya, tetapi dia teman baik saya. Nah, di sini menjelaskan yaitu menggunakan shi. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Seperti soal sebelumnya, yaitu menggunakan shi untuk menjelaskan dia adalah teman baik saya. Seperti itu ya. Jadi bukan menggunakan shi untuk menjelaskan. Yang terakhir, jawaban yang benar untuk mengisi kolom yang kosong dari ta shi titik yaitu, nah ini seperti pertanyaan sebelumnya, sama ya, cuma dibalik-balik. Ta shi shi untuk menanyakan dia kenapa? Masa ta shi jiao, bukan ya. Jadi ta shi shi, dia siapa? Nah, baik. Jadi untuk penjelasan dari materi kita hari ini seperti ini ya. Nah, nanti Lause mau meminta Nana akan mengerjakan soal yang masih berhubungan dengan PTS ini. Jadi nanti Lause meminta pembenaran dari anak-anak semuanya. Untuk tugasnya nanti Lause berikan di ini ya, Lause berikan di CR. Nanti Lause meminta untuk menuliskan jawaban yang benar dan juga terdapat beberapa yang Lause meminta seperti nanti ada Lause meminta tolong artikan, misalnya ini nomor 5. Terima kasih, ada halo, lalu ada baju. Nah, ini tolong artikan ke dalam bahasa Mandarin menggunakan misalnya seperti itu. Nanti Lause mintanya ya.
fakta. Nanti langsung tuliskan untuk tugas-tugasnya di CR. Baik, sekian pembelajaran kita. Oh ya, untuk pengumpulannya sampai nanti malam. Jadi untuk tugasnya seperti itu ya. Nanti bisa untuk tugasnya ini soal ini bisa di print ataupun juga bisa di nanti untuk mengerjakan tugasnya bisa di kertas, di buku atau bisa langsung di print-printan dari soalnya. Jadi ditulis di sebelahnya sini ya. Baik, dikumpulkan sampai jam nanti malam. Oke. Jam 12 ya paling mentok. Baik. Terima kasih semuanya. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Bila ada yang masih kesusahan, nanti bisa ini ya, bisa chat Lause pribadi juga tidak apa, ataupun juga bila malu melalui grup bisa chat Lause pribadi, tetapi alangkah baiknya chatnya melalui grup ya, agar semuanya juga bisa belajar, agar bisa tahu, jadi kita bisa belajar sama-sama. Baik, terima kasih semuanya. 然后我们的个到这里，谢谢大家，再见。